Perkenalkan, saya Sri Lestari dengan NIM 292021151. Pada video kali ini saya akan membuat refleksi terkait observasi yang telah saya lakukan pada tanggal 2 Mei 2023 hari Selasa yang bertempat di SLBN Salatiga. Sebelum saya melanjutkan refleksi saya, beberapa hal akan saya sampaikan. Pada observasi yang kita lakukan kemarin, kebetulan sekali di SLB ini mereka sedang melakukan pembelajaran gabungan, di mana gabungan ini dari SD, SMP hingga SMA. Dan kebetulan juga mereka itu dibagi menjadi 4 kelompok, dan salah satunya itu kelompok yang saya observasi itu mendapatkan kelompok kelas kemandirian, di mana kelas kemandirian ini yang berisi anak kelas 2 sampai dengan kelas 4. Nah, pada kelas ini kemarin mereka juga mereka hari pertama untuk melakukan kelas kemandirian seperti itu. Jadi kegiatan mereka hanya menonton video yang disediakan oleh guru. Dan di kelas ini, pada saat observasi saya tertarik dengan salah satu anak, namanya Habibi. Setelah saya tanyakan kepada gurunya, ternyata Habibi ini anak yang awalnya itu dari sekolahan umum kemudian dipindahkan di SLB. Habibi ini memiliki tekanan mental atau traumatik. Itu disebabkan oleh kedua orang tuanya yang sering memarahi dia. Nah, pada Habibi ini dia cenderung dengan seenaknya sendiri. Misalnya pada saat kelas dia itu pengen ribut, jadi dia akan ribut dengan seenaknya dia. Contoh misalnya dia mukul meja atau gangguin temannya, seperti itu. Nah, pada kelas ini juga yang saya lihat perilaku mereka itu sangat bermacam-macam. Pada saat pembelajaran itu mereka ada yang nangis, ada juga yang bermain sama gurunya, ada yang sibuk sendiri, kemudian ada yang fokus pada video yang diputarkan itu. Tapi kembali lagi bahwa di dalam kelas ruangan kemandirian ini mereka dengan kondisi yang berbeda-beda, ada yang Down syndrome, kemudian tunanetra, tunarungu, ada yang trauma, yang tekanan mental tadi atau traumatik, ada yang hiperaktif, ada juga anak autis. Nah, untuk penanganannya sendiri itu berbeda-beda. Jadi cara guru memberikan penanganan kepada mereka itu berbeda-beda. Jadi pada saat kita melakukan observasi itu, apa yang kita lihat itu belum tentu untuk nantinya itu akan terulang kembali, karena dengan perilaku mereka itu yang berbeda-beda juga. Misalnya kemarin itu ada satu anak ini dia autis. Jadi pada saat pembelajaran dia ribut, terus nangis, dia maksa untuk keluar. Dengan penanganan guru itu hanya menenangkan dia, begitu menenangkan agar dia ini tidak keluar kelas. Kemudian saya juga bertanya kepada gurunya perihal tingkah laku mereka yang seperti itu, yang pengen cepat-cepat keluar kelas begitu. Tetapi guru bilang itu mereka sebagaimanapun perilaku mereka dalam pembelajaran itu mereka tidak akan diperbolehkan pulang. Jadi pembelajaran mereka dari jam 7 pagi hingga jam 10 siang itu mereka harus mengikuti dari awal
pembelajaran hingga akhir. Jadi bagaimanapun perilaku mereka dalam kelas, mereka tidak akan diperkenankan untuk pulang. Seperti itu. Kemudian refleksi saya sebagai calon guru, opini saya mengenai anak-anak di SLBN itu atau pendidikan luar biasa ini, saya sangat mengapresiasi, sangat-sangat mengapresiasi kepada guru-guru yang sudah berkenan seperti itu mengajar di sekolah luar biasa. Dan kebetulan juga di tempat yang saya observasi ini, itu tenaga pendidiknya masih sangat kurang, sehingga seperti saya observasi kemarin pada kelas kemandirian itu, mereka sedikit kesulitan karena jumlah anak di dalam ruangan yang lumayan banyak dengan kondisi tenaga pendidiknya sangat kurang. Jadi itu sangat kesulitan guru untuk menghadapi mereka. Kemudian inspirasi yang saya dapatkan, inspirasi saya dari SLB ini tentunya bagaimana kita bersikap sabar, benar-benar sabar, apalagi sekolah luar biasa gitu. Dengan suatu saat saya akan menjadi guru di sekolahan umum dengan orang-orang, dengan siswanya yang normal seperti itu, tapi tidak jauh berbeda dengan kesabaran yang kita miliki. Kemudian juga proses mengajar kita, cara penanganan kita kepada mereka dengan sikap mereka yang berbeda-beda itu. Oke, sekian refleksi dari saya. Terima kasih.